selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nomi Gilin Teresia Panjaitan, NIM 1930216026. Di sini saya sedikit menjelaskan terkait tentang kebutuhan analisis dalam bimbingan konseling. Nah, kita harus mengetahui apakah yang dimaksud dengan kebutuhan analisis dalam bimbingan konseling, yaitu suatu proses untuk mengetahui prioritas atau mengetahui apa perbedaan yang diinginkan dalam bentuk kondisi yang ada. Di sini juga memiliki prinsip-prinsip. Poin pertama, harus sesuai dengan norma yang ada pada masyarakat. Poin kedua, adanya keterpaduan menyusun suatu program. Poin ketiga, realistis, yaitu apa yang dimaksud dengan realistis? Yang berdasarkan yang sebenarnya atau kenyataannya. Poin keempat, adanya suatu keterlibatan peserta didik yang disebut dengan klien, yang dimana peserta didik itu akan menjadi klien kita nantinya. Poin kelima, pedagogis, yang berperan untuk memberi motivasi-motivasi atau dukungan-dukungan yang akan bermanfaat untuk klien kita nantinya. Poin keenam, akuntabilitas. Nah, di sini berperan untuk suatu proses pelayanan bimbingan konseling yang disampaikan terkait suatu pertanggungjawaban. Nah, yang terakhir, konferensif. Mengapa disebut dengan konferensif? Karena agar permasalahan yang diungkapkan itu sudah berdasarkan dalam pelayanan bimbingan konseling. Nah, di sini juga terdapat tujuan asesmen. Poin pertama, screening. Apa sih yang dimaksud dengan screening? Nah, yang dimaksud dengan screening dengan mengidentifikasi atau mengetahui problem-problem yang ada pada klien yang sudah berkonsultasi dengan kita. Poin kedua, identifikasi atau diagnosis. Nah, ini merupakan untuk mengetahui kemampuan apa saja yang ada pada diri klien kita, misalnya dalam bidang berolahraga atau dalam bidang lainnya. Kita sebagai konselor harus mengetahui apa kemampuan yang ada pada diri klien kita. Poin ketiga, perencanaan atau intervensi. Yang dimaksud dengan perencanaan atau intervensi itu kita sebagai konselor harus memberi pertolongan kepada konselinya. Poin keempat, kemajuan dan evaluasi hasil. Di sini kita tentu sudah melakukan pertolongan pada konseli. Pasti kita harus memiliki evaluasi. Dari hasil pengamatan pertama kita harus memiliki evaluasi akhir. Nah, itu yang akan dapat kita membuat kesimpulan akhirnya. Di sini juga kita memiliki 2 poin teknik-teknik asesmen. Teknik pertama, inteligensi atau kecerdasan, bakat atau minat yang ada pada diri kita. Poin kedua, teknik non-tes. Ini dapat dilakukan dengan seperti observasi, wawancara, dan sebagainya lainnya. Dan yang terakhir, prosedur asesmen. Poin pertama, kita identifikasi masalahnya. Yang kedua, kita harus memilih dan mengimplementasikan metode asesmen. Dan harus mengevaluasi informasi asesmen. Dan poin terakhir, kita harus membuat laporan hasil asesmen dan pembuatan rekomendasi. Nah, tadi saya sudah menjelaskan sedikit tentang terkait kebutuhan analisis dalam bimbingan konseling. Semoga penjelasan saya ini dapat bermanfaat untuk semua orang atau ke depannya. Dan jika ada kata-kata yang salah dalam penjelasan saya ini, saya berminta maaf. Dan sekali lagi terima kasih sudah memberi saya kesempatan. Terima kasih, selamat pagi.